Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Abdul Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait tutorial dan penjelasan penggunaan Pentaho untuk memudahkan proses ETL atau Extract Transform Load. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan dataset uh, tentang atlet-atlet yang telah mengikuti Olimpiade Olimpik dari tahun 2000 sampai 2012. Dan dari dataset ini saya mengambil test case yaitu di mana suatu perusahaan X itu melakukan kerjasama kontrak terhadap 100 atlet yang pernah mengikuti Olimpik. Nah, namun karena ada perubahan situasi dan kondisi, mereka ingin mereview kembali siapakah sajakah atlet-atlet yang memang perlu mereka kontrak gitu kan, yang masih tetap mereka kontrak gitu. Nah, untuk batasannya itu yang pertama dari negara. Jadi ada beberapa negara yang melarang produk si perusahaan X ini untuk masuk gitu, sehingga kita harus menghilangkan atlet-atlet yang memang berhubungan dengan negara tersebut karena percuma saja kita membayar mahal-mahal tapi tidak produknya tidak bisa dipasarkan. Lalu selanjutnya ada terkait dengan usia. Jadi untuk atlet yang berusia di atas 25 tahun itu sudah dianggap tua dan perusahaan X ini menginginkan yang masih muda-muda gitu. Lalu yang terakhir itu ada prestasi. Jadi minimal mereka harus memperoleh satu medali emas uh, dari cabangnya masing-masing. Oke, dari dataset ini kita akan coba olah menggunakan Pentaho. Untuk tahap-tahapnya, yang pertama itu kita buat dulu transformation terlebih dahulu. Ini saya sudah membuatnya. Lalu selanjutnya kita persiapkan terlebih dahulu database untuk menampung nanti hasil akhir dari proses ETL menggunakan Pentaho ini. Nah, untuk konfigurasinya, nah, kita karena tadi kita pakai MySQL, kita pilih MySQL, kita namakan connectionnya apa. Di sini saya menggunakan lokal. Untuk hostnya diisi karena saya menggunakan lokal jadi saya menggunakan 127.0.0.1. Untuk database name-nya tadi saya membuatnya menggunakan nama Pentaho portnya 3306 dan username-nya root. Untuk passwordnya kosong. Lalu kita coba tes dulu. Oke, sudah berhasil connect. Lalu selanjutnya kita tinggal klik OK dan konfigurasi database-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan input terlebih dahulu si file Excel yang tadi. File Excel yang tadi kita input, kita edit, kita namakan data atlet. Lalu jangan lupa karena tadi saya pakai Excel yang terbaru, kita pilih filenya, kita add, lalu kita pilih sheet-nya yang mana. Sheet yang dipakai itu kita pakai yang ini. Oke. Selanjutnya untuk field kita ambil semua. Oke. Nah, kita coba tes apakah datanya sudah masuk. Oh iya, harus kita save terlebih dahulu. Oke, di sini ada 8.618 data. 8.618 ya, 8.618 data karena dikurangi satu header. Oke, selanjutnya data ini kan masih mentah, jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kita ambil yang penting-penting saja. Jadi kita akan mengambil values yang memang diperlukan untuk mengurangi beban load
saat proses ETL. Nah, di sini kita keluarkan dulu, kita hapus yang memang tidak diperlukan. Export tidak perlu, closing tidak perlu. Ya, ini yang kita perlukan. Oke, kita coba tes kembali. Kita tes run. Oke, sudah. Untuk jika ingin kita melihat hasilnya, nah ini. Jadi hanya ada 5 kolom ya. Lalu selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu karena ada kemungkinan bahwa beberapa uh, data ini ada yang kosong kolomnya, terutama bagian nama nih, karena nama ini akan menjadi primary key di sini. Jadi kita harus memastikan bahwa si namanya ini itu bersih. Oke, kita lakukan filter, kita hubungkan. Lalu kita filter berdasarkan nama atletnya, jangan sampai ada yang kosong. Oke, kita run kembali. Oh, maaf, belum di stop. Kita stop dulu. Kita run kembali. Nah, oke. Di sini ada pengurangan sekitar 5 data. Itu berarti ada 5 row yang memang nama atletnya itu kosong. Nah, jadi kita berhasil mengurangi error atau mengurangi data yang tidak valid gitu. Lalu selanjutnya kita harus melakukan sort terlebih dahulu. Kenapa kita harus sort terlebih dahulu? Karena sejatinya saya ingin melakukan pencarian unique row karena ada kemungkinan atlet-atlet ini itu mengikuti uh, berbagai macam kategori secara bersamaan atau misalkan beda tahun. Bisa bisa dilihat seperti ini. Jadi kita harus menghilangkan data duplikatnya. Nah, untuk menghilangkannya kita perlu bisa menggunakan unique rows ini. Namun untuk penggunaannya kita memerlukan sort terlebih dahulu agar hasilnya itu lebih maksimal. Kita sort terlebih dahulu, kita sort berdasarkan uh, nama atletnya, scanning, lalu kita sort juga berdasarkan tahun. Jadi kita mengambil tahun yang uh, paling besar ya. Oke, kita coba terlebih dahulu. Oke, sudah masuk. Kita bisa cek coba ya. Kita lihat ini yang sebelum diurutkan. Lalu ini yang setelah diurutkan. Oke, ini mulai dari A, yang tadi dari M. Oke, selanjutnya kita harus mencari unique row-nya. Kita hubungkan, klik edit. Oh ya, mungkin ini lebih baik kita namakan ya. Unique athlete name. Biar mungkin nanti lebih jelas, biar nggak bingung. Oke, kita pilih yang unique. Lalu kita eksekusi kembali. Nah, di sini kita coba lihat total dari uh, datanya. Nah, bisa dilihat di sini ada pengurangan hampir mungkin bisa mencapai 1000-2000. Berarti ada duplikat sebanyak itu dan kita bisa berhasil menguranginya. Oke,
Lalu selanjutnya kita memerlukan data atlet yang dikontrak saat ini oleh perusahaan X. Untuk itu kita harus memasukkan input kembali, input, kita edit. Ini data atlet yang dikontrak. Kita edit, kita buka kembali filenya, lalu kita pilih sheetnya saat ini, oke. Lalu fieldnya, atlet, oke. Nah, selanjutnya kita harus memfilter atlet mana sajakah yang sudah dikontrak datanya, biar kita bisa ambil nih, bisa kita filter lagi. Nah, untuk melakukan itu kita bisa menggunakan stream lookup. Sini kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, kita edit. Untuk kita harus tentukan dulu data yang utama mana. Karena data utama itu ada di unique athlete name. Kita pilih unique athlete name, terus lalu kita pilih yang match itu yang bagian apa. Terus untuk sisanya kita default saja seperti ini. Oke, kita klik OK. Lalu kita jalankan. Nah, di sini ada total 100 data ya. 100 data yang telah kita filter dan memang ini yang sedang dikontrak oleh perusahaan X saat ini gitu. Nah, bisa dilihat di sini juga, jadi sudah ada proses filterisasi dari 6.900 jadi hanya ke 100 dan datanya sudah muncul semua, berarti tidak ada yang miss. Selanjutnya uh, kita mencoba untuk mencegah, karena ini kan datanya memang tidak ada yang miss ya. Namun ada kemungkinan data tersebut kosong, gitu, karena tidak ada, memang tidak ada, gitu. Misalkan ada typo, nama atletnya salah, atau misalkan ada perubahan nama atlet. Nah, itu kita bisa cegah dengan menggunakan filter. Kita pasang filter raw, lalu kita cek salah satu saja, misalkan age ya. Kalau misalkan country-nya itu uh, tidak nol, karena kita tidak ingin data yang kosong kan, berarti harus ada isinya semua. Gitu. Nah, ini berarti sudah benar, udah muncul 100, berarti semuanya itu udah aman di sini. Lalu selanjutnya kita bisa proses untuk penyeleksian ya, untuk seleksi berdasarkan negara, umur, dan juga gold medal. Yang pertama kita harus seleksi berdasarkan negara terlebih dahulu. Oke, Sutro. Sebentar, saya cek dulu negara apa saja yang muncul di sini. Misalkan negara yang tidak boleh itu uh, Rusia dengan Australia misalkan ya. Misalkan negara yang dilarang itu Rusia dan Australia. Kita coba untuk country-nya itu uh, tidak not in list, value-nya itu Rusia dan Australia. Oke, lalu kita coba jalankan. Oke, nah di sini bisa terlihat, jadi ada pengurangan value, jadi dari 100 ke 72, berarti ada sekitar 28 atlet yang berasal dari Australia dan Rusia. Nah, bisa dilihat di sini sudah tidak ada lagi atlet yang dari Rusia atau Australia. Lalu selanjutnya kita filter berdasarkan usia ya. Kita coba filter berdasarkan usia yang usianya memang masih muda, tergolong muda. Usia kurang dari 25.
Kita coba eksekusi. Oke, bisa dilihat di sini usianya masih di bawah 25 semua. Ada 34 data. Dan yang terakhir kita lakukan filter terhadap prestasi ya. Jadi oke. Ini mungkin kita rename dulu ya. Check is check is not null. Lalu di sini itu not in list country. Lalu di sini ada filter age. Lalu yang di sini kita ingin memasukkan filter gold medal. Oke, sebentar kita buat koneksinya terlebih dahulu. Edit filter gold medal. Gold medalnya itu lebih dari sama dengan 1. Paling tidak ada 1 berarti kan seperti itu. Oke, kita coba eksekusi. Nah, ada 9 atlet yang memenuhi kriteria perusahaan X sekarang. Oke, nah jadi dari 100 list atlet yang sudah dikontrak perusahaan X, ternyata hanya 9 yang memenuhi kriteria yang sekarang. Gitu. Nah, untuk menyimpan hasilnya, untuk agar bisa mungkin diproses lebih lanjut oleh perusahaan X ya, kita simpan ke database yang telah dipersiapkan tadi. Kita coba buka output, mana output, table output. Nah, ini dia table output. Kita coba konekkan. Oke, ini tadi koneksi yang kita buat tadi. Kita buat tabel misalkan atlet final. Kita truncate. Jadi kalau misalkan ada data baru, dia bakal menghapus data yang lama untuk diupdate dengan data yang baru. Oke, kita execute, kita bikin dulu terlebih dahulu tabelnya. Sudah. Oke, coba kita jalankan. Kita cek dulu terlebih dahulu di sini. Apakah sudah terbentuk? Oke, sudah ada, tapi datanya masih kosong. Lalu kita coba eksekusi ya. Oke, eksekusi sukses. Dan seharusnya ada 9 data yang masuk. Ya, ada 9 data masuk. Nah, ini berarti atlet-atlet yang memang harus dikontak oleh perusahaan X untuk bekerja sama lebih lanjut. Nah, namun mungkin kita tambahkan juga ya, apabila perusahaan X ini ingin mencari si atlet-atlet yang harus di cancel, gitu ya. Kita bisa gunakan, uh, kita bisa mendapatkan, bisa mendapatkan list-list yang tidak memenuhi filter-filter ini. Kita kita bisa menggunakan append stream. Jadi kita bisa menyatukan dari berbagai filter ini jadi satu tabel. Gitu. Istilahnya seperti itu. Oke, kita coba koneksikan terlebih dahulu. Pastikan yang false ya, karena yang true kan di save ke dari output seperti itu. Edit. Nah, ini ditentukan yang atas mana, yang bawah mana, seperti itu. Oke, setelah sudah kita buat kembali append stream untuk yang sini. False, false. Kita tentukan siapa yang atas, siapa yang bawah.
Oke, lalu kita gabungkan kembali. Karena memang ATSM ini terbatas hanya dua. Kita sulit agak panjang seperti ini. Tekan kembali atas bawah. Oke. Nah, setelah ini kita bisa simpan ke table output. Table output. Mungkin agar lebih jelas kita rename ya table output atlet final. Di sini kita edit output atlet drop out misalkan ya. Ini kita alirkan, lalu kita sebentar. Oke. Ini lokal. Bentar. Kita copy aja dari sini. Atlet drop out. Execute. Oke, seharusnya sudah muncul tabel baru. Oke, the drop out. Coba kita proses. Oke, sudah semua. Kita cek lagi. Oke, jadi ada 91 karena yang final ini kan 9, lalu yang drop out itu 91. Oke, jadi total 100. Oke, jadi dengan ini kita bisa melakukan proses ETL. Memang di bagian awal perlu kita harus memetakan terlebih dahulu, namun kedepannya kita hanya perlu running saja, baik itu di cloud atau misalkan di lokal juga tidak masalah. Jadi ketika ada perubahan data, flow yang sudah kita ciptakan ini bisa kita manfaatkan kembali secara otomatis. Oke, mungkin itu sekian dari saya untuk tutorial Pentaho kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.